Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitriani, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 22 dan 23 September 2021, saya dan rekan-rekan saya telah melaksanakan kegiatan PLP 1, yaitu kunjungan dan wawancara dengan pihak sekolah di SDN Cijantung 01. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Hasnanda Amania, kedua ada Fahima Dinan Karima, ketiga ada Nurul Masito, keempat ada Muslimah, kelima Vinkadia Oktavianti, yang keenam ada Meidala Resmina. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian PLP 1. PLP 1 merupakan tahapan awal di mana mahasiswa melakukan pengamatan dan observasi untuk menambah wawasan dan mempelajari aspek pembelajaran serta pengelolaan pendidikan di instansi pendidikan tersebut. Tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan melalui kegiatan di sekolah. Di antaranya yaitu memahami kultur dan budaya yang ada di sekolah, lalu memahami struktur yang ada di sekolah, memahami karakteristik yang ada di sekolah, dan beberapa peraturan dan tata tertib yang terdapat di sekolah tersebut, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah. Dan dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah tujuan kami adalah SDN Cijantung 01. SDN Cijantung 01 terletak di Jalan Pertengahan RT 06 RW 07 Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. SDN Cijantung 01 bersertifikasi akreditasi A. Alhamdulillah, di sana kami disambut baik oleh pihak sekolah dan berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Riani Sismidaryati SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN Cijantung 01 dan Bu Lilis Hutagalung SPD selaku Guru Pamong. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan PLP 1 yang telah dilaksanakan di SDN Cijantung 01. Berikut penjelasannya. Saat melakukan wawancara kepada Ibu Riani Sismidaryati SPD MM selaku Kepala Sekolah, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan dengan tema yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama ada karakteristik umum, yang kedua ada struktur organisasi di sekolah, yang ketiga ada peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat ada kegiatan sekolah, yang kelima ada praktek di sekolah. Pertama, kami berkesempatan mewawancarai Ibu Riani Sismidaryati SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN Cijantung 01. Pembahasan pertama mengenai karakteristik umum. Kebijakan sekolah pada perkembangan sosial melalui sosialisasi antar guru maupun teman, melalui video call, Zoom meeting, lalu orang tua melapor kegiatan anak dan mendapat arahan dengan pihak sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur sekolah. Kepala Sekolah SDN Cijantung 01 menyebutkan sebelum membagi atau membentuk sebuah struktur organisasi, maka dilakukan musyawarah dengan guru maupun staf dan terbentuk sesuai masing-masing bidangnya.
Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib yang ada di SDN Cijantung 01 yaitu jika siswa mendapatkan tugas piket untuk datang ke sekolah pada masa pandemi dan yang tidak dapat giliran dapat melakukan kegiatannya di rumah. Lalu, bagaimana cara untuk mensosialisasikan tata tertib tersebut? Sekolah akan mengadakan rapat antara guru dengan orang tua. Dengan adanya rapat, dapat disosialisasikanlah tata tertib yang ada di sekolah. Pada masa pandemi ini, rapat diadakan menggunakan virtual atau Zoom meeting. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan tata tertib, tetapi guru-guru saling menyadari dan merundingini masalah tata tertib tersebut secara bersama. Pembahasan yang keempat mengenai kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan yang ada di sekolah terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan rutin seperti upacara bendera yang dilakukan pada setiap hari Senin. Pada masa pandemi kali ini, siswa tidak diharuskan untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu kemudian ada kegiatan rutin berikutnya yaitu kegiatan literasi, di mana siswa harus membaca buku pada setiap pagi dan tujuannya untuk mengasah ingatan siswa dan menambah kosakata yang dimiliki siswa dari buku bacaan tersebut. Dan yang kedua mengenai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah SDN Cijantung 01 meliputi drum band, qosidah, marawis, pramuka, dan PMR. Ada juga perlombaan seperti KSN, K2SN, dan OSN. Selain itu juga ada kegiatan rutin lainnya seperti belajar dan pembelajaran, di mana ibu dan bapak guru 50% BDR dan 50% di sekolah. Dalam keadaan pandemi saat ini, ada juga di sekolah terdapat guru piket dan ada juga guru yang melakukan kegiatan pembelajaran secara WFH. Pembahasan yang kelima mengenai praktek yang ada di sekolah. Pada saat pandemi kali ini, praktek diadakan di rumah dengan cara mengirimkan video seperti praktek memasak, praktek olahraga, praktek menari, dan praktek sebagainya. Setelah itu didokumentasikan dan dikumpulkan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Selanjutnya, kami mewawancarai Ibu Lilis Hutagalung SPD selaku Wakil Kepala Sekolah sekaligus sebagai Guru Pamong di SDN Cijantung 01. Adapun beberapa pertanyaan dengan tema yang berbeda-beda, diantaranya yang pertama yaitu membahas tentang metode atau sistem pembelajaran. Yang kedua mengenai evaluasi dan penilaian. Dan yang ketiga membahas tentang kendala yang ada di dalam belajar dan mengajar. Dan yang keempat mengenai motivasi belajar untuk siswa. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem atau metode pembelajaran.
Pada masa pandemi ini, SDN Cijantung 01 melakukan PJJ atau daring dengan menggunakan aplikasi atau platform seperti WA, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Siswa bisa mengirim foto maupun video. Jika seorang guru belum mengirim link, maka siswa harus terlebih dahulu untuk mendalami materi oleh 3 sumber buku atau literasi terlebih dahulu. Pada kegiatan literasi yang dilakukan oleh siswa setiap hari, dimulai dari jam 7 pagi, siswa diharuskan mengirimkan voice note yang berisi tentang bacaan hari itu. Jika ada yang salah, maka guru akan membenarkannya melalui video call. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua mengenai penilaian atau evaluasi. Dalam sistem penilaian atau evaluasi, guru memberikan tugas kepada siswa melalui platform seperti Google Classroom maupun Google Form. Dapat berupa praktek maupun tes tertulis. Untuk kegiatan praktek bisa melalui Zoom Meeting ataupun video call, sedangkan untuk tes tertulis tersedia di Google Classroom yang telah disediakan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang kendala dalam ruang lingkup belajar dan mengajar pada masa pandemi saat ini. Pada masa pandemi saat ini banyak sekali terjadi kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Di antaranya yaitu fasilitas handphone. Fasilitas handphone, tidak semua siswa memiliki handphone. Dan internet pun terkadang sering terjadi kendala, maka guru menghampiri anak tersebut yang tidak memiliki fasilitas handphone ataupun jejaring internet tersebut untuk melangsungkan pembelajaran secara langsung. Solusinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai tentang motivasi belajar siswa. SDN Cijantung 01 memotivasi siswanya dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada seperti FLS 2N maupun OSN. Disebut SDN Cijantung 01 pernah menjadi juara 3 untuk perlombaan pantonim. Para guru dan staf sekolah mendorong dan memotivasi siswa agar lebih semangat untuk berpartisipasi dalam perlombaan-perlombaan dan mempersiapkan di jenjang selanjutnya. Seperti itulah SDN Cijantung 01 untuk memotivasi siswa-siswanya agar lebih semangat dalam belajar. Baik, demikian laporan PLP yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.